Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Halo Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini benar kelas 81 anak-anak? Benar Ibu. Apakah semuanya hadir? Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak hari ini. Iya Ibu. Sebelumnya udah kenal belum nih sama Ibu? Belum. Oke, jadi kenalin nama Ibu Ajeng Chandra Prawiswari. Kalian bisa panggil Ibu Ajeng. Di sini Ibu merupakan salah satu guru BK yang baru di sekolah kalian. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ibu. Nah, tadi Ibu sudah perkenalan. Boleh nih dilanjut dengan kalian perkenalan satu-satu dengan menyebutkan nama panggilan, dan kata-kata hari ini. Oke, Ibu bisa? Bisa, Ibu. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah, bisa dipanggil Aisyah. Kata-kata hari ini. Capek Bu. Capek. Oke. Halo, Aisyah. Halo semuanya, nama saya Amelia, biasa dipanggil Amel Bu. Ya. Ini pertama terus Perkenalkan Ibu juga teman-teman, nama saya Aisyah Ramanda, biasa dipanggil Isa. Kata-kata hari ini amazing Bu. Oke, halo Lisa. Halo semuanya, kenalin nama aku Dela dari Kementerian, biasa dipanggil Uli. Kata-kata hari ini dingin Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indro Matasari, bisa dipanggil Indah atau Permata. Untuk kata-kata hari ini mantap dan memperkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Isabel Clara, bisa dipanggil Isabel atau Clara. Kata-kata hari ini semangat. Baik Bu, perkenalkan nama saya Terita, bisa dipanggil Tia, dan kata hari ini alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Melania, biasa kerja karena hari ini. Terima kasih semuanya. Sama sih, sama-sama Tia. Halo semuanya, perkenalkan saya Adi, kata-kata hari ini Leti. Oke, tadi kan sudah perkenalan nih, Ibu sudah kenal nama-nama kalian. Nah, di sini siapa kakak kelasnya? Ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita mulai dengan berdoa. Silakan pada Yani untuk untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu, untuk teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat bisa diserap dengan baik. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Yani sudah mengambil doa kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, tahu nggak di sini Ibu mau ngapain? Enggak tahu Ibu. Tahu ya, jadi di sini di kelas kalian ini Ibu masuk untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi. Itu merupakan salah satu layanan dari guru BK pada kelas kalian supaya kalian bisa mendapatkan informasi ataupun mendapatkan pengetahuan yang baru tentang apa itu kesehatan reproduksi. Oke, di sini Ibu akan menyepakati terlebih dahulu untuk waktu 1 JP atau sekitar 40 sampai 45 menit ke depan pelajaran kalian. Apakah bisa? Bisa Ibu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Di sini kita langsung saja. Nah, di sini Ibu ada video yang harus kalian tonton terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan disimak dan perhatikan videonya dengan seksama ya. Oke Bu. Apa hubungan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana menjaga
terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut laporan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 29 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pengembangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa kami menjaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menjaga keringnya, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga rasa pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk memilah alat kelamin juga buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk menjaga penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembatan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita: pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga anak muda terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap setelah buang air kecil, atau bila pembalut lampu udara, atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bila terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau kapur. Segeralah cuci bersih, selesai digunakan, dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ ini secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Akibatnya muncul gatal-gatal di area organ ini. Oke, itu dia jadi videonya. Dari video ini adakah hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu persilakan ya, silakan. Ibu bisa menanya kenapa sih kalau misalnya waktu mens itu sakit, Bu? Oke, pertanyaan bagus sekali bisa. Terima kasih datanya kita dulu. Oke, jadi kenapa pada saat menstruasi perut kita terasa sakit? Ya, karena seperti penjelasan di video ini tadi, dinding rahim itu menumpuk. Ya, ada penumpukan tebal dinding rahimnya. Dia tuh pas mens, itu kan dinding rahimnya itu perlahan-lahan akan lumpuh atau kayak mencair itu. Akhirnya
menyebabkan kontraksi di rahim. Nah, itu yang menyebabkan bisa merasakan sakit perut saat hamil. Itu apakah Lisa sudah paham? Ibu tidak paham? Oke, terima kasih Lisa. Apakah ada yang bertanya lagi anak-anak dari video ini? Silakan, ya silakan Kak Adela. Kan tadi kan di video itu tadi mengatakan bahwa kalau perempuan itu bakal mengalami namanya menstruasi. Ya. Itu menstruasi perempuan itu kapan? Perempuan bakal menstruasi itu di umur berapa? Oh iya, terima kasih Dela sudah bertanya. Kita kasih apresiasi dulu ya. Oke, jadi Dela bertanya nih, kapan sih menstruasi itu pada perempuan? Nah, biasanya perempuan itu akan menstruasi sekitar usia 12 sampai 15 tahun, yaitu masa remaja. Masa remaja itu yang ada ini waktu SMP. Biasanya ada juga yang waktu SD karena dia sudah umur 12 tahun. Ada yang 12 tahun pas SD kelas 6? Ya, ada. Kalian di sini udah dapat menstruasi atau ada yang belum? Ya, sudah yang belum ya. Dan itu wajar ya. Gak apa-apa, yang belum mungkin beberapa saat lagi akan dapat menstruasi pertamanya ya. Oke, silakan kalian tadi Tria mau bertanya. Tadi ibu bertanya kayak dia belum dapat menstruasi. Ya, itu wajar kalau enggak, tapi udah dijelasin. Oke, tadi umurnya berapa sekarang? Umurnya 12. Udah pernah dicek ke dokter belum sama ibunya? Belum. Ya, jadi ibu kasih saran kepada Tria, dia sudah 12 tahun kan, sudah kelas 8 juga nih. Dia bisa konsultasikan itu dengan dokter. Ya, dia pergi ke dokter sama orang tuanya, menanyakan gimana nih terkait menstruasi dia yang belum dapat sampai usia sekarang, gitu ya, Tria. Oke, terima kasih Tria. Oke, berikutnya di sini itu ada Nah, materi kita hari ini kita akan belajar tentang kesehatan reproduksi dengan tema jaga kesehatan reproduksi wujudkan remaja yang sehat. Nah, materi ini tuh penting banget nih untuk kalian karena kalian sedang ada di masa remaja, di mana di masa ini tubuh kalian itu sedang mengalami banyak sekali perubahan. Oke, pertama. Nah, anak-anak, kesehatan reproduksi itu artinya kondisi sehat secara kondisi tubuh kita itu sehat secara baik secara fisik, mental maupun hubungan sosialnya, terutama yang berhubungan dengan alat reproduksi. Jadi bukan cuma soal tidak sakitnya, tapi juga bagaimana kita memahami perubahan tubuh, mengelola perasaan, serta bertanggung jawab terhadap perilaku kita. Nah, menurut beberapa penelitian, banyak remaja yang masih kurang informasi tentang kesehatan reproduksi ini karena jarang dibicarakan di rumah ataupun di sekolah. Padahal kalau kita paham, kita bisa menjaga diri kita dan membuat pilihan yang benar untuk masa depan kita. Nah, sekarang kalian sedang memasuki masa remaja nih. Apa itu masa remaja? Nah, jadi masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, di masa ini tubuh kalian itu dan perasaan kalian banyak sekali yang mengalami perubahan. Misalnya menstruasi tadi pada perempuan, mimpi basah pada laki-laki, emosi kalian menjadi lebih sensitif, pada mudah marah, mudah sedih, dan juga mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, perubahan ini itu normal dan sangat wajar. Semua orang itu pasti pernah mengalaminya. Jadi tidak perlu malu ataupun merasa aneh. Yang penting itu adalah bagaimana kita memahami perubahan itu dengan cara yang sehat. Yang berikutnya ada beberapa hal nih yang mempengaruhi kesehatan reproduksi kalian. Yang pertama itu ada faktor dari diri sendiri atau faktor internal seperti pengetahuan, sikap, dan kesiapan mental. Yang kedua itu faktor eksternal seperti lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan pengaruh media dan budaya. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan yang benar itu
tentang kesehatan reproduksi ini membuat remaja itu mampu mempunyai sikap yang lebih positif dan bisa menjaga diri dengan lebih baik, seperti terhindar dari hubungan pranikah. Nah, kalau kita tidak peduli atau tidak tahu nih cara menjaga kesehatan reproduksi, bisa muncul resiko seperti infeksi menular seksual atau IMS, gangguan hormonal, kehamilan usia muda, dan faktor psikologisnya seperti stres, rasa bersalah, atau tekanan dari teman dan lingkungan. Makanya pengetahuan ini tuh sangat penting supaya kalian tidak salah mengambil keputusan yang bisa merusak masa depan kalian sendiri. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ayo kita ingat cara-cara ini ya. Yang pertama, jaga kesehatan tubuh, termasuk organ reproduksi. Yang kedua, pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, cari informasi dari sumber yang benar seperti guru BK, orang tua, ataupun guru dan tenaga medis. Selanjutnya, yang keempat, menghindari perilaku berisiko seperti seks realita dan pergaulan bebas. Yang kelima, berani bertanya dan berdiskusi dengan orang tua atau guru BK. Kalau kalian bingung atau punya masalah, jangan simpan sendiri ya. Kalian bisa datang ke ruang BK, kalian bisa berdiskusi dan menceritakan permasalahan kalian dengan ibu, ya anak-anak. Baik, Ibu. Nah, jadi anak-anak, menjaga kesehatan reproduksi itu bukan hal yang tabu, bukan sesuatu yang memalukan, tetapi justru tanggung jawab dan wujud cinta pada diri kalian sendiri. Dengan menjaga diri hari ini, kalian sedang mempersiapkan masa depan yang sehat, sukses, dan bahagia. Itulah PPT dari Ibu tadi. Adakah yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan yang ingin bertanya. Apakah kalian sudah paham semua? Paham, Ibu. Oke, karena kalian sudah paham semua, Ibu ada game nih, ada kartu. Mau main nggak? Mau, Ibu. Tapi sebelum main, Ibu lihat kayaknya ngantuk semua nih. Kenapa? Bisa nanti, Bu. Nanti ya, Bu. Kalau tidur tadi habis jam pelajaran olahraga, Bu, capek. Oh, capek ya. Iya. Oke, baik. Kita peregangan dulu ya, karena kalian sudah mulai ngantuk nih. Kita main tepuk semangat aja ya. Boleh. Boleh, Ibu. Oke, jadi tepuk semangatnya itu udah tahu belum? Belum. Oke, jadi tepuk semangatnya itu tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa? Oke, Bu. Oke, yuk kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, oke, udah semangat dulu nih. Sini Ibu ada permainan game kartu dan Ibu akan bagi. Kalian ada berapa orang ini? 9 ya? Ibu. Nah, karena kalian ada 9, mungkin dalam satu kelompok itu isi 3 orang ya. Ya, Ibu. Mungkin bisa dari Aris, Amel dan Nisa. Satu kelompok nih. Terus Dela, Indah dan Adel untuk kelompok 2. Terus sisanya kelompok 3. Nah, di sini Ibu ada kartu. Dalam satu kelompok itu kalian pilih 2 kartu ya, random aja ya. Kalian kelompok 1 dulu. 1, ready? 2, dari banyak. Next, itu 2. Kelompok 3. Nah, di sini kalian lihat yang ada titik merahnya ini dulu nih, Ibu. ya. Misal nih, Ibu, misal ini nih, pengaruh media sosial. Tuliskan 3 contoh konten atau media yang dapat berdampak baik dan 3 yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi remaja. Nah, kalian setelah membaca ini, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Dan jawabannya itu silakan kalian tulis dalam di 1 lembar kertas saja ya. Nanti
Nanti kalau sudah, kalian bisa presentasikan hasilnya ke depan. Nanti akan dikasih kertasnya ya. Nah, di belakang sini ada refleksi, ini juga harus dikerjakan ya. Misalnya, apa yang harus kamu lakukan agar tidak mudah terpengaruh ke arah yang salah? Ini berkaitan sama pertanyaan yang di depannya, ya. Jadi yang belakang ini adalah berkaitan dengan yang ada di depan, gitu ya. Bisa Ibu. Ibu balik kertasnya dulu ya. Oke Ibu. Siap Bu. Akan diisi kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Apa sih risiko yang bisa berdampak berbahaya bagi kita? Tapi jika kita tidak mengetahui pengaruhnya dari misal kalian belum tahu nih kesehatan kondisi. Nah, apa risikonya yang menurut Ida yang paling berbahaya? Masih di Ibu kasih waktu dipapatin lagi anak-anak. Oke Ibu.
Sudah ibu. Sudah ibu. Nggak percaya mama. Gak apa-apa yang dulu ya ibu. Makasih dibuang ya. Dewan kenapa sih ya? Ya udah. Ya maaf. Kamu sebelah ibu. Sudah ya bu. Ya, ibu yang dulu ya. Ayo sudah sabar dan ibu. Apa sudah? Sudah bu. Oke, kita buka yang dulu ya. Sudah ibu. Sudah bu. Oke, kita tunggu kamunya dulu ya. Ibu. Sudah ibu. Sudah semua. Sudah bu. Oke, dari satu kelompok bisa perwakilan aja menunjukkan untuk membaca Ibu. yang pembinaannya nomor duluan silakan. Ancur bu. Baik, Closing dulu lah ibu. baik di sini. Ayo bacain dulu kartunya, baru dijawab ya. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggota Amel, Lisa, dan Aisyah ibu. Ya, silakan. Nah, soal yang pertama itu risiko jika tidak menjaga kesehatan reproduksi. Tuliskan 3 risiko atau dampak jika remaja mengabaikan kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ibu ada ini menimbulkan penyakit. Terus yang kedua itu bau yang tidak sedap ibu. Lalu yang selanjutnya itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Betul. Bagus sekali Ais. Berikutnya. Lalu yang refleksinya itu mengapa penting bagi remaja untuk menjaga kesehatan reproduksinya itu supaya bisa menjaga kebersihan diri dan organ tubuh ibu. Oke, bagus sekali. Nah, lalu soal yang kedua itu cara menjaga kesehatan reproduksi. Tuliskan 5 cara menjaga kesehatan reproduksi yang menurut kalian paling penting. Yang pertama itu ya hidup sehat dan ibu. Kayak makan kondisi ya. Lalu yang kedua itu ada komunikasi dengan orang tua dan guru ibu. Terus ada literasi, ada menghindari pelaku berisiko, ada menjaga kebersihan diri ibu. Iya, bagus sekali Ais. Ada lagi? Ada ibu kan selesai. Tuliskan rencana tindakan nyata untuk melaksanakan komitmen tersebut. Dari kelompok kami itu bu menjaga pola makan seperti makanan bergizi tadi, terus tidur teratur, ganti celana dalam itu minimal secara rutin bu. Iya, saya rutin 2 kali sehari. Iya. Bagus sekali. Terima kasih Ais. Iya.
Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, sebutkan 2 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Jadi dari kelompok kami Bu, pertama itu faktor internal. Yang pertama, kesadaran diri terhadap pentingnya menjaga organ reproduksi. Yang kedua, pengetahuan tentang organ reproduksi dan cara menjaganya. Kalau faktor eksternalnya itu seperti lingkungan sekitar dan dari media sosial. Terus bagian refleksinya, bagaimana cara kamu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut? Menurut kelompok kami Ibu, dengan mulai menerapkan cara menjaga organ reproduksi dengan mengganti celana dalam, bilas dengan air bersih dan keringkan alat kelamin. Terus kartu yang kedua, pengertian kesehatan reproduksi, tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi bagi remaja? Jadi menurut kami Bu, pengertian kesehatan organ reproduksi adalah masa transisi dari anak-anak ke remaja, di mana organ-organ pada tubuh mengalami perubahan seperti haid dan mimpi basah. Oke, bagus sekali. Terus untuk yang refleksinya Ibu, dari resiko tersebut mana yang paling berbahaya menurutmu? Mengapa? Nah dari kelompok kami itu Bu adalah HIV. Karena sampai sekarang tidak ada obatnya dan menular baik melalui hubungan seks maupun transfusi darah Ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Pak dari itu. Tapi jangan kami boleh ambil semuanya enggak? Bagi-bagi ya di kelompoknya. Berikutnya kelompok saya boleh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi teman dari kelompok kami tidak punya tuliskan 2 perubahan fisik dan 2 perubahan emosional yang kamu alami. Nah, perubahan fisiknya itu menstruasi, terus itu pinggul yang besar dan juga tubuhnya buah dada. Itu perempuan, kalau untuk laki-laki itu melalui pinggul basah dan juga tubuhnya kurang kumis. Kemudian perubahan emosionalnya itu mudah tersinggung atau belum bisa mengontrol emosi. Kemudian refleksinya itu faktor mana yang paling berpengaruh dalam hidupmu. Faktor yang berpengaruh itu saat menstruasi Bu, karena belum pernah mengalami jadi masih terasa lahir. Kemudian yang kedua itu sebagai kelompok buat satu komitmen bersama untuk menjaga kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah. Jadi menurut pendapat kelompok kami itu sesudah buang air kecil itu disiram dan juga dilap pakai tisu kering. Kemudian rutin mengganti pembalut minimal 4 sampai 5 jam sekali dan buang sampah dan dibuang tempatnya. Kemudian refleksinya itu pilih satu cara yang akan kamu terapkan mulai hari ini dan apa alasannya. Jadi menurut pendapat kelompok kami itu kami akan mulai hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi atau olahraga yang cukup, agar mampu menjaga kesehatan reproduksi dan juga menghasilkan keturunan yang berkualitas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Oke, kelompok saya juga dapat. Iya. Itu soal mau Bagian ke kelompoknya. Oke anak-anak, dari kartu yang Ibu bagikan tadi dan jawaban dari anak-anak semuanya, sepertinya anak sudah paham dengan materi yang disampaikan. Paham Ibu. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian sudah paham, di sini Ibu ada lembar evaluasi hasil. Di sini kalian tinggal kasih centang-centang aja ya. Ini satu orang, satu ya dikerjakan ya. Oke Bu. Tuliskan nama, kelas, dan tanggalnya ya. Baik, Bu. Bisa nyampe Bu. Belum. Iya. Terima kasih, Bu. Ada 10 soal, enggak panjang-panjang kok, tinggal cepat-cepat aja. Tuliskan nama, kelasnya ya. Tanggal 26.
Ya, ditulis sama kalian dan kita tanda tangani pada sini ya. Sudah Jo. Ya. Jalan nyantai Bu. Bu, Dela, tanda tangan saya, Bu. Bu, Udah ya Bu, saya ikut ya. dia tahu. Udah, itu. Ya kan, Bu. Kurang Bu. Jalan mau Itu enggak dijelaskan ke depan lagi Bu. Ais mau. Tapi ada hadiahnya loh Ibu. Mau. Ada hadiahnya. Oke, terima kasih ya sudah mengisi evaluasi hasilnya karena nah dari Oke anak-anak sekalian, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak sudah menyelesaikan games dari Ibu, games kartu dan mengisi lembar evaluasi hasil. Nah, di sini Ibu mau satu dari kalian menyimpulkan materi dari yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan. Ya Ibu. Silakan kepada Dela. Jadi mengenai materi hari ini kita membahas cara menjaga alat reproduksi kita Ibu. Dimana tadi juga kita sudah membahas alat reproduksi yang bagian yang laki-laki sama juga yang perempuan. Nah terus ada juga seperti cara menjaganya itu seperti kayak misalnya ganti celana dalam 3 kali sehari, terus dibersihkan alat reproduksinya jangan sampai basah karena itu bakal menyebabkan jamur dan itu yang akan menyebabkan juga itu gatal. Terus juga untuk adanya juga untuk alat reproduksi di bagian perempuan, di mana perempuan itu akan mengalami namanya menstruasi. Ya. Kalau laki-laki itu akan mengalami namanya mimpi basah itu. Oke, bagus sekali Dela. Kita kasih apresiasi dulu untuk Dela. Oke, berikutnya di sini Ibu mau kalian memberikan kesan dan pesannya nih terhadap kelas yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini. Ada yang mau? Silakan kepada Indah. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pesan-pesannya, belajar bersama Ibu itu sangat seru dan tadi ada diskusi kelompok juga. Terus ternyata kita juga dapat jajan. Terima kasih Ibu sebelumnya. Untuk pesannya, semoga nanti apa yang Ibu sampaikan juga bisa kami terima dengan baik dan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Amin. Agar bisa menjaga diri kami masing-masing juga terkait organ dan alat reproduksi itu, dan itu sangat materi yang selalu biasa gitu loh, karena sebelumnya kami juga belum mengetahui gitu kan, tapi setelah pembelajaran ini alhamdulillah kami mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Indah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Indah. Oke anak-anak, karena tadi diawali dengan doa, di akhir ini Ibu mau Yani sebagai ketua kelas silakan dipimpin doa penutupnya. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yani sudah memimpin doa pada akhir ini. Ibu sangat senang sekali bisa mengajar di kelas kalian walaupun pertama kali, dan kalian sangat antusias mengikuti kelas Ibu, dan Ibu harapkan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke Bu. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Amin. Kami sayang Ibu. Ibu juga sayang kalian.